Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Malam hari ini kita akan belajar School of Success di kelas hidup secara online. Hari ini kita akan membahas bab 8 mengenai anggur, minyak, dan gandum. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada banyak pandangan yang keliru mengenai pengurapan minyak. Mereka mengira bahwa minyak urapan itu yang dahsyat, minyak urapan itu yang berkuasa. Bukan Bapak Ibu, yang berkuasa adalah kuasa nama Yesus. Minyak urapan hanyalah sebagai sarana, prasarana bagaimana saya dan saudara mendoakan orang lain. Di perjanjian lama, di mana seorang diangkat menjadi imam, seorang diangkat menjadi seorang raja, dia harus melakukan atau menerima minyak pengurapan terlebih dahulu. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada ya orang-orang yang mengkultuskan tentang siapa yang mengurapi. Biasanya dalam suatu ibadah doa pengurapan, maunya adalah gembala seniornya yang mengurapi, sementara yang membantu untuk mengurapi dianggap tidak ada kuasanya. Hal itu adalah sesuatu yang keliru, yang salah. Yang benar adalah siapapun yang mengurapi, saudara, dan bukan mengenai siapa yang mengurapi, tetapi kuasa yang dibalik minyak urapan itu, yaitu kuasa nama Tuhan Yesus. Nah, ada orang yang menggunakan minyak urapan dengan cara mengoleskan minyak. Nah, itu tentunya cara yang sesuai dengan Bible. Tetapi ada yang menggunakan minyak urapan dengan cara diminum, Bapak Ibu. Memang benar minyak urapan yang dikeluarkan oleh gereja IHS dari bahan minyak zaitun bisa dimakan, tetapi tentunya penggunaan yang tepat adalah dioleskan, bukan untuk diminum. Kita bisa mengoleskan minyak urapan pada barang-barang, benda-benda, saudara, yang seperti halnya misalkan barang dagangan saudara. Saudara mendoakan barang dagangan itu supaya laku dengan doa dalam nama Tuhan Yesus, dioleskan minyak. Saudara, it's okay. Ada orang yang menggunakan minyak urapan dengan mendoakan orang lain yang sakit dengan minyak urapan, dan orang itu mengalami kesembuhan. Puji Tuhan. Dan hari ini, saudara, ingat kuasa nama Yesus di balik minyak pengurapan, bukan minyaknya. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, nah, kita akan melihat sejarah awal pengurapan. Pada awalnya, para gembala pada masa itu menggunakan minyak untuk menghalau hama atau semacam kutu atau caplak yang sering hinggap pada binatang. Ke dalam telinga saudara, hama-hama ini masuk, hewan-hewan piaraan para gembala dihinggapi oleh serangga-serangga. Nah, biasanya mereka harus mengoleskan minyak urapan itu, saudara. Nah, untuk mencegah dan menjaga domba dari hama tersebut, maka biasanya para gembala mengambil minyak dan mengoleskannya. Nah, di atas kepala setiap domba-dombanya, sehingga kulit domba itu akan menjadi bersih dan licin. Oleh karena minyak tersebut, hama, kutu, serangga apapun bentuknya tidak akan hinggap pada telinga domba, akan jatuh dan mati dengan sendirinya. Bapak Ibu, secara kalau kita melihat secara literal, bahwa minyak memiliki fungsi untuk menjaga dari hama, lalu membersihkan bulu domba, dan melindungi dari ancaman penyakit dan kematian. Seperti halnya hari-hari ini, ancaman wabah virus COVID-19, banyak anak-anak Tuhan yang mengalami ketakutan. Perlu kita memakai minyak urapan, berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Bukan karena minyaknya, tetapi karena kuasa nama Yesus. Sekali lagi, nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan dikatakan dalam Imamat 8 ayat 10 sampai 12.
Imamat 8 ayat 10 sampai ayat yang ke-12, firman Tuhan berkata demikian, saya membacakan bagi saudara. Dan Musa mengambil minyak urapan itu lalu mengurapi tabernakel itu dan semua yang ada di dalamnya dan menguduskannya. Ayat 11 dikatakan, dia memercikkan minyak itu di atas mezbah 7 kali dan mengurapi mezbah itu dan segala peralatannya dan bejana pembasuhan serta dasarnya untuk menguduskannya. Di ayat 12 dikatakan, dan dia menuangkan minyak urapan itu ke atas kepala Harun dan mengurapinya untuk menguduskannya. Perjanjian lama, saudara, Musa mengambil minyak urapan untuk mengurapi tabernakel. Dan itu semua yang ada di dalam tabernakel, perabot-perabotnya, saudara. Nah, itu yang dilakukan oleh Musa, menguduskan perkakas, menguduskan para imam dengan minyak pengurapan. Nah, kalau kita berbicara tentang gandum, anggur, dan minyak, ada satu ayat lagi dikatakan dalam Ulangan pasal 7 ayat 13 sampai ayat yang ke-15. Ulangan pasal 7 ayat 13 sampai ayat yang ke-15 dikatakan demikian, dan dia akan mengasihi engkau dan akan memberkati engkau, dan dia membuat engkau banyak. Dia akan memberkati buah kandunganmu dan hasil tanahmu, gandummu, dan anggur barumu, dan minyak barumu, anak-anak lembumu, dan anak-anak kambing dombamu, di tanah yang dia telah bersumpah kepada leluhurmu untuk memberikannya kepadamu. Di ayat 14 dikatakan demikian, engkau akan menjadi yang diberkati lebih daripada segala bangsa, tidak akan ada pria yang mandul atau wanita yang mandul di antaramu atau di antara hewanmu. 15 dikatakan, dan Yahweh akan menjauhkan segala penyakit dari antaramu, dan dia tidak akan menimpakan ke atasmu penyakit apapun yang engkau kenal di Mesir. Sebaliknya, dia akan memberikannya kepada semua orang yang membenci engkau. Saudara, ayat ini menyebutkan adanya tentang gandum, tentang anggur, dan tentang minyak, saudara. Anggur baru, kemudian dikatakan gandum baru, dan minyak baru. Nah, Yoel 2 ayat 19, firman Tuhan berkata demikian, dan biarlah Yahweh menjawab dan berkata kepada umatnya, lihatlah, aku sedang memberikan kepadamu gandum, anggur, dan minyak. Maka kamu akan menjadi puas dengannya, dan aku akan membuat kamu menjadi cemoohan lagi di antara bangsa-bangsa. Aku tidak akan, dikatakan, membuat kamu menjadi cemoohan lagi di antara bangsa-bangsa. Jika kita melihat dua ayat ini, Bapak Ibu, nah, kata gandum, anggur, dan minyak selalu disebutkan secara bersama-sama, tidak bisa dipisahkan. Gambaran dari orang-orang yang diberkati dan orang-orang yang mengalami pemeliharaan Tuhan. Saudara, Tuhan ingin memberkati kita semua, saya, saudara. Oleh karena itu, saudara, biarlah hal ini menjadi perhatian penting tentang gandum, anggur, dan minyak. Nah, namun sangat disayangkan ada beberapa gereja yang tidak setuju, dan banyak orang-orang Kristen yang tidak bisa menerima tentang pemahaman mengenai perjamuan kudus dan minyak urapan secara khusus. Nah, kita dapat melihat gereja-gereja yang melakukan perjamuan kudus hanya ada yang sebulan sekali, setahun sekali, atau setiap hari Minggu, bervariasi Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, Bapak Ibu, ada gereja juga yang tidak sama sekali melakukan perjamuan kudus. Nah, kita bisa melihat betapa pentingnya sebenarnya perjamuan kudus,
Betapa pentingnya sebenarnya pengurapan minyak itu, saudara. Pengertian secara literal. Pengertian secara literal. Nah, gandum dapat digunakan sebagai kebutuhan pokok untuk dimakan. Nah, beda kalau di Indonesia, makanan pokok kita beras, nasi, saudara. Di Israel, makanan pokok mereka adalah gandum. Nah, gandum ini memberikan kesehatan. Gandum ini memberikan kekuatan yang dapat memulihkan tubuh. Ini tentang gandum. Nah, sekarang kita bicara tentang anggur. Nah, digunakan untuk diminum, memiliki fungsi memberikan kesegaran, memulihkan keadaan tubuh. Nah, anggur menggambarkan suatu hal sukacita, di mana biasanya di adat orang Yahudi, mereka setiap mengadakan event, acara, pesta, mereka menyiapkan anggur. Minyak digunakan untuk pengurapan. Minyak juga memiliki fungsi yang lain, yaitu seperti untuk melindungi, membersihkan, menjaga, menguduskan. Saudara, ini pengertian secara literal. Nah, sekarang kita masuk dalam pengertian secara rohani. Secara rohani, gandum adalah gambaran tentang tubuh Yesus. Dan anggur adalah gambaran tentang darah Yesus. Tubuh dan darah. Yesus mati di kayu salib, mengorbankan tubuhnya, rela disakiti, dicabik, saudara, dikoyak, dan tercucur darah. Tujuannya apa? Untuk menebus saya dan saudara. Setiap kita mengalami anugerah Yesus Kristus. Kita yang tidak layak dilayakkan oleh darah Yesus, kita yang enggak kudus dikuduskan oleh darah Yesus, kita yang tidak benar dibenarkan oleh darah Yesus. Nah, gambaran tentang minyak. Minyak itu adalah tentang kuasa, perlindungan Yesus Kristus, saudara. Nah, Bapa Yahweh menghendaki supaya kita hidup di dalam berkat dan pemeliharaannya melalui perjamuan kudus, melalui pengurapan minyak, sehingga melalui tubuh dan darah Yesus Kristus, kita dikuduskan, disembuhkan. Puji Tuhan, Gereja IHS telah melakukan perjamuan kudus, Gereja IHS telah melakukan pengurapan minyak, Bapak Ibu. Nah, kalau kita melihat kebenaran ayat-ayat firman Tuhan, ada keterkaitan hubungan yang penting antara gandum, anggur, dan minyak. Ulangan 28 ayat 38 sampai ayat yang ke-40, firman Tuhan berkata demikian, saya bacakan, engkau akan membawa banyak benih ke ladang, tetapi akan mengumpulkan sedikit hasil, karena belalang akan melahapnya. 39, engkau akan menanami kebun-kebun anggur dan engkau akan bekerja. Tetapi engkau tidak akan mengumpulkan atau meminum anggur karena ulat akan melahapnya. 40, engkau akan memiliki pohon zaitun di seluruh daerahmu, tetapi engkau tidak akan berurap dengan minyaknya karena buah zaitunmu akan gugur. Ayat-ayat ini memperlihatkan kepada kita suatu keadaan, suatu situasi bahwa benih atau gandum akan yang dibawa ke ladang, namun hasilnya sedikit karena dilahap oleh yang namanya belalang. Sekali lagi, gandum benih akan dilahap oleh belalang, saudara, sehingga membuat sedikit hasil, terjadi kegagalan. Nah, kemudian anggur tidak dapat dikumpulkan, diminum karena ulat melahapnya. Terjadi kegagalan pula, saudara. Kemudian pohon zaitun ini menggambarkan tentang pengurapan. Di sana tentunya pohon zaitun menghasilkan minyak karena buahnya pun menjadi gugur. Ada kegagalan-kegagalan terjadi. Nah, iblis tidak suka, saudara, tentang perjamuan kudus. Iblis tidak suka tentang pengurapan minyak. Dia berusaha untuk membuat anak-anak Tuhan mengalami kegagalan. Dan saya percaya, saudara, di dalam Kristus Yesus, kita pasti ditolong oleh Tuhan. Katakan amin. Nah, secara rohani ayat-ayat ini menggambarkan bahwa orang
sudah tidak bisa menikmati lagi yang namanya gandum, tubuh Kristus. Lalu dikatakan darah, ya, anggur, itu gambaran darah Yesus. Kemudian dikatakan minyak, menggambarkan pengurapan. Iblis memakai cara untuk melahap, menggugurkan kebenaran. Saudara, iblis tidak suka tentang hal ini. Nah, karena itu Yesaya 10 ayat 27, firman Tuhan dikatakan dalam Yesaya 10 ayat 27, dan akan terjadi pada hari itu, dia akan mengambil bebannya dari atas bahumu dan kuknya dari tengkukmu, dan kuk itu akan dipatahkan oleh yang namanya urapan. Kuk, beban, Bapak Ibu. Saudara, kuk itu akan dipatahkan oleh yang namanya urapan. Nah, karena itu ada pujian berkata, dan kuk itu dilenyapkan oleh urapan. Saudara, penting pengurapan itu, saudara. Nah, karena itu di sini melihat pemahaman yang benar mengenai minyak pengurapan tersembunyi bagi kalangan Kristen di Indonesia sekian lama, sehingga gereja-gereja, orang-orang percaya tidak lagi menerima dan melakukan pengurapan, Bapak Ibu. Padahal di Bible ada. Kita tidak perlu heran dan menyalahkan siapapun, karena di balik semuanya itu adalah pekerjaan iblis yang digambarkan seperti tadi belalang, ulat, menggambarkan tentang keguguran, kegagalan, saudara. Nah, ini disembunyikan oleh iblis. Kebenaran ini disembunyikan sehingga tidak tersingkap oleh beberapa kalangan Kristen tertentu, saudara. Puji Tuhan, gereja kita disingkapkan, gereja kita boleh mengetahui, kita belajar tentang perjamuan kudus, kita belajar tentang pengurapan minyak, saudara. Nah, pengurapan di dalam perjanjian baru sekarang. Pengurapan dalam perjanjian baru, mana ayatnya? Ayo kita lihat ayatnya di dalam Markus pasal 6 ayat 7 sampai ayat yang ke-8. Dikatakan demikian, dan dia, Yesus, memanggil ke-12 murid dan mulai mengutus mereka berdua-berdua, memberi kepada mereka otoritas atas roh-roh najis. Saudara, para rasul di dalam perjanjian baru memakai sarana minyak urapan dalam pelayanan mereka. Untuk apa? Untuk melayani mereka yang sakit, mendoakan mereka yang sakit, mereka yang mengalami keterikatan akan kuasa kegelapan. Nah, kemudian kalau kita lihat ayat 8, tadi ayatnya di Markus 6, sekarang ayat yang ke-8. Dikatakan, dan dia memerintahkan kepada mereka agar tidak membawa apapun di dalam perjalanan kecuali tongkat saja, tas pun tidak, roti pun tidak, dan uang dalam ikat pinggang pun tidak, saudara. Ayo kita tengok lagi Markus pasal 6 ayat 12 sampai ayat yang ke-13. Dikatakan gini, dan setelah keluar mereka berkhotbah agar orang-orang bertobat. Mereka mengusir banyak roh-roh jahat dan mereka mengurapi. Saudara perhatikan, mereka mengurapi banyak orang. Orang yang bagaimana? Orang yang sakit dikatakan di sini, saudara. Dengan apa? Dengan minyak dan menyembuhkannya. Tentunya kuasa Yesus, saudara. Mereka, para murid, menggunakan minyak urapan. Kalau menggunakan minyak urapan saja tanpa nama Yesus, ya tidak ada faedahnya, tidak ada kuasanya. Nah, dari ayat-ayat ini, Bapak Ibu, yang telah kita baca, ini memperlihatkan bagaimana Yesus mengutus murid dan dia melarang mereka membawa barang yang lain, saudara. Tetapi yang menarik pada ayat 12-13 dituliskan bahwa murid-murid mengurapi orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Yesus memang melarang keras para murid untuk membawa tas, membawa roti, membawa yang lain sebagainya, yang merupakan urusan-urusan pribadi, saudara. Urusan perut, ya, sandang pangan, papan, saudara. Nah, fokusnya adalah tentang pelayanan, fokusnya kepada Yesus tentunya, saudara. Nah, dan pelayanan itu apa? Menjawab kebutuhan jemaat.
menjawab kebutuhan banyak orang, saudara. Nah, karena itu mereka tahu bahwa melalui minyak pengurapan kuasa Yesus itu dinyatakan. Melalui minyak urapan kuasa Yesus dinyatakan. Nah, sekarang kita melihat fungsi minyak. Fungsi daripada minyak. Minyak urapan itu, ayo kita lihat ayatnya di Imamat 24 ayat 2 sampai ayat yang ketiga. Dikatakan gini, perintahkanlah Bani Israel agar mereka membawa kepadamu minyak zaitun tumbuk yang murni untuk lampu, sehingga lampu menyala terus-menerus di bagian luar dari tabir kesaksian di dalam kemah pertemuan. Harun harus mengaturnya dari petang hingga pagi hari di hadapan Yahweh. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagi generasi-generasimu. Saudara, ayat ini menjelaskan kepada kita fungsi yang pertama dari minyak urapan, yaitu apa, saudara? Menjadi penerang. Ya, menjadi penerang, fungsi minyak sebagai penerang. Nah, makna rohaninya apa, saudara? Melalui minyak urapan, hati, pikiran, mata kita senantiasa diterangi oleh yang namanya kebenaran Yesus. Sehingga kita yang menerima pengurapan minyak dapat berjalan di dalam kebenaran, bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Bisa membedakan mana yang tepat, ya, ketika ngambil keputusan yang benar, keputusan yang tepat. Nah, itu pentingnya minyak pengurapan. Menerangi. Saudara dihadapkan sebuah persimpangan pilihan-pilihan, di mana kita dituntut untuk mengambil keputusan yang bijak, yang baik. Nah, memerlukan doa kepada Yesus Kristus, melalui juga penumpangan minyak pengurapan, pengolesan minyak pengurapan pun, saudara. Ingat, fungsi minyak urapan yang pertama adalah untuk menerangi. Yang kedua sekarang, Matius 25 ayat 4 dikatakan, tetapi yang bijaksana membawa minyak di dalam buli-buli mereka bersama pelita-pelita mereka. Ayat ini menceritakan tentang 5 gadis yang bodoh, 5 gadis yang bijak, di mana gadis yang bijak menyiapkan cadangan minyak. Gadis yang bodoh, mereka tidak menyiapkan cadangan minyak. Nah, gambaran tentang minyak dapat diartikan sebagai sebuah kebijaksanaan. Nah, karena itu saudara, seorang yang membawa minyak itu digambarkan orang yang bijaksana di dalam konteks 5 gadis bodoh dan 5 gadis yang bijaksana. Nah, artinya melalui pengurapan minyak, kuasa Roh Kudus bekerja, memberikan kita hikmat, memberikan kita kebijaksanaan di dalam menjalani kehidupan agar saya dan saudara alami keberhasilan. Saya dan saudara mengalami kesuksesan. Setuju, katakan amin. Nah, inilah fungsi yang kedua dari minyak pengurapan. Yang ketiga sekarang, minyak urapan. Fungsinya apa? Dikatakan Yakobus pasal 5 ayat yang ke-14, dan adakah seorang di antara kamu yang menderita sakit, biarlah dia memanggil para tua-tua gereja, biarlah mereka berdoa baginya, seraya mengurapinya dengan minyak dalam nama Yahweh. Yang ketiga, fungsi minyak urapan adalah untuk kesembuhan. Untuk kesembuhan. Minyak urapan menjadi sarana di mana kuasa Roh Kudus dinyatakan, sehingga yang sakit disembuhkan, mereka yang terikat akan kuasa kegelapan, mereka alami yang namanya kelepasan, saudara. Nah, itu yang ketiga, fungsinya adalah untuk kesembuhan. Banyak orang sakit, banyak orang yang saat ini hidup di dalam ketakutan tentang wabah virus COVID-19, saudara. Nah, saudara perlu memakai minyak pengurapan ini untuk secara tidak langsung itu juga menuntun kita, menguatkan iman kita di dalam Kristus Yesus, saudara. Nah, Yeskiel 16 ayat 9 dikatakan, lalu aku mencuci engkau dengan air dan membasuh darahmu darimu, dan aku mengurapi engkau dengan minyak. Saudara, fungsi yang berikutnya, minyak pengurapan itu berfungsi untuk membersihkan.
Nah, minyak urapan digambarkan sebagai minyak yang membersihkan kehidupan kita secara rohani. Pengurapan minyak membersihkan kita dari pikiran-pikiran yang jahat, pikiran-pikiran yang buruk, sikap hati yang salah. Nah, saudara, kita dibersihkan dari iri hati, dengki, marah, dendam, apapun bentuknya yang negatif, saudara. Kita akan dibersihkan dengan minyak pengurapan. Nah, yang berikut, yang kelima, pengurapan minyak. Fungsinya apa? Ibrani 1 ayat 8 sampai ayat yang ke-9. Namun kepada Sang Putra, tatanya, ya Elohim, sampai selama-lamanya, tongkat kebenaran itulah tongkat kerajaanmu. Dikatakan ayat 9, engkau akan mencintai kebenaran dan membenci kejahatan, karena itulah Elohim, Elohimmu, telah mengurapi engkau dengan minyak kesukaan melebihi mitra-mitramu. Saudara, di ayat ini, Ibrani pasal 1 ayat 8 sampai ayat 9, kita akan menemukan kebenaran. Kebenaran yang berikutnya adalah di mana pengurapan minyak itu adalah lambang kesukaan, lambang sukacita. Minyak urapan ini gambaran sebuah kesukaan dari Bapa Yahweh yang diimpartasikan atau diberikan kepada mitranya, kepada umatnya, kepada anak-anaknya yang dicintai seperti saya dan saudara. Artinya melalui pengurapan minyak, Bapa Yahweh memberikan kepada kita sebuah sukacita, kebaikan, kemurahan, kasih-Nya, saudara. Nah, ini pentingnya minyak pengurapan. Dan yang berikut, yang keenam, pengurapan minyak mengimpartasikan kuasa Roh Kudus. Di ayatnya di 1 Samuel 16 ayat 13. 1 Samuel 16 ayat yang ke-13 dikatakan, lalu Samuel mengambil tanduk berisi minyak dan mengurapinya di tengah-tengah saudara-saudaranya, dan sejak hari itu sampai seterusnya Roh Yahweh turun ke atas Daud, lalu Samuel bangkit dan pergi ke Rama. Bapak Ibu, melalui pengurapan minyak ini kita melihat bagaimana kuasa Roh Kudus berkuasa atas kehidupan Daud. Nah, kita melihat bahwa melalui minyak urapan terjadi impartasi, terjadi impact, terjadi sebuah dampak yang mempengaruhi kehidupan kerohanian seseorang. Seseorang bisa alami next level ketika dia punya iman kepada Yesus Kristus. Nah, tentunya saya membawa saudara bukan beriman kepada minyaknya, tapi beriman kepada Yesus Kristus sebagai source, sebagai sumber daripada kuasa di balik minyak pengurapan itu. Minyak urapan sekali lagi hanya sebagai sarana prasarana saja, bukan yang utama. Yang utama adalah kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus ada kuasanya. Di dalam nama Tuhan Yesus ada mujizatnya. Setuju, katakan amin. Biarlah lewat renungan, lewat pengajaran School of Success di kelas hidup hari ini, bab 8, kita membahas tentang gandum, tentang anggur, tentang minyak. Ini kembali mereview, menguatkan kepada kita, saudara. Di tengah-tengah guncangan saat ini, di tengah-tengah wabah virus COVID-19, saudara, pesan saya adalah supaya setiap saudara tidak takut, tidak gentar, tetap punya iman kepada Yesus Kristus. Tidak ada badai yang kekal. Saya katakan tidak ada badai yang kekal. Badai itu pasti berlalu. Setuju, katakan amin. Badai itu pasti berlalu. Karena itu tetap beriman. Saudara sebagai pribadi yang bijaksana tetap menjaga kebersihan kita. Saudara menjauhi kerumunan banyak orang. Dan saya percaya semua kita tetap sehat, baik-baik saja dalam proteksi, dalam perlindungan. Sebab saya, saudara, punya gembala yang baik. Yaitu siapa? Yesus Kristus. Amin. Dengan demikian, pengajaran pada hari ini telah selesai. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.